Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa mudin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli Muhammad wa alihi wa ajmain. Lalu tentang 5 keutamaan bulan Ramadan yang Allah persiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sampai yang 5, beliau Ibnu Utsaimin mengatakan, waqad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihaji min duhi ala dengan cara Allah Ta'ala hendak mengatakan hambanya al-awwali annahu bahwa asyarahum Allah SWT membuat syariat lahum lihat berupa amalan-amalan saleh. Di antaranya adalah puasa, sebentar lagi akan memasukinya. Jadi Allah membuat ajaran itu dalam Subhanahu wa ta'ala hendak menaikkan derajat hamba dan hendak hapus dari kesalahan dosa. Karena amalan itu adalah amalan-amalan yang menyebabkan firati diani dosa. Jadi keinginan kita maka terus kita kesati semua satu menuju menurutnya pusat melangkah kaki ke dua tujuan yang tanah perlu dan tiba malah tidak ya maka Allah pada tinggal ya dan peran ketika kita memperjauhkan amal kita di tengahnya Allahnya boleh
kamu yang dirinya Allah di dalam kita dirinya tetapi Allah misalnya kita mau hanya kan orang maka baik atau umum atau dalilnya dalam itu walaupun seluruh yang bisa kepada Allah tanpa adanya syariat. Al ibadatu ibadah itu illa min wahyillahi ila rusulihi. Suatu amalan dikatakan ibadah itu kalau diambil wahyu yang diwahyukan oleh Allah dan kepada Rasulnya. Rasul itu tidak bisa bikin-bikin sendiri, misalnya ajaran-ajaran, karena yang disampaikan oleh Rasul itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Allah juga mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau kalian beri macam-macam membuat ajaran-ajaran yang tidak diizinkan Allah, la'akhna min hulwatin. Walidzalika angkarallahu alaman, dari itu Allah mengingkari man yusarri'una min dunihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari yusarri'un ajaran dari dalam kata Imam Syafi'i Allah hasna syar'a, ajaran dan ini dalam membuat menghamba Allah dan Rasulnya saya sekarang kebijakan tidak kita dan dia telah berarti mana itu sebenarnya misalnya tidak
Rasul tak yang amalkan itu merdu tolak diterima Allah itu hanya seperti saya iman akibat hanya menjadi satu hitam darinya. Rasulullah SAW bersabda, al-ihaka nafsu, dosa dalam menggelisahkan hati. Sebagaimana kebaikan itu menenangkan hati. Kalau kita mencocoki dalil di dalam beramal, di dalam beragama, cocok seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya, seperti yang dicontohkan Rasulullah, maka itu menenangkan hati. Menenangkan hati walaupun tidak ada orang yang mengamalkan. Semua orang menentangnya. Kirian. Saya kata Abdullah Mas'ud yang banyak jadi satu. Dan nanti di kata Allah SAW, Innal lama ghariban, sungguhnya Islam itu datangnya asing, yang itu ghariban, maka nanti akan asing lagi bagaimana orang yang Nabi ya orang datang zaman dan itu ya tinggal maka yang bujar dan jadi menyebut dalam buatan syariat hanya apa tadi ittiba. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u, apakah mereka punya sekutu-sekutu? Jadi ya, tokoh-tokoh ya yang membuat ajaran-ajaran baru. Syara'u lahum, yang membuat ajaran. Syara'u membuat syariat. Minad-dini berupa agama, malam ya'dzan bihillah, ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi bukan perkara remeh, bukan perkara ringan membuat ajaran baru. Tidak mendekatkan diri pada Allah, tapi semakin menjauhkan. Bahkan itu lebih disukai iblis daripada orang yang jatuh pada maksiat. Dalam hadis disebutkan, qala iblis, iblis berkata, aku sesatkan manusia dengan maksiat. Ahlaktuhum bidzunub, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, mabuk, mencuri, jahat. Fa'ahlaktumuni bil istighfar, tapi manusia kemudian menghancurkan aku, mengalahkan aku dengan istighfar, taubat kepada Allah. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat yang demikian, fa'ahlaktuhum bil ahwa, maka aku hancurkan muslimin dengan bid'ah-bid'ah. Fayahsabuna annahum muhtadun, ketika mereka telah menjadi
terjatuh pada bid'ah, mereka merasa di atas petunjuk. Wala yastaghfirun, sehingga mereka tidak mau istighfar, tidak mau taubat. Sehingga dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa menasihati ahli maksiat itu lebih gampang. Karena tidak ada ahli maksiat itu yang membenarkan perbuatannya. Tapi kalau orang ahli bid'ah, ahli mengada-ngada ajaran baru, itu tidak merasa salah. Sehingga mereka susah untuk diingatkan. Nah, ini yang pertama, bagaimana Allah SWT meninggikan derajat manusia. Yaitu Allah membuat syariat. Tujuan Allah itu tadi untuk mengangkat derajat dan mengampuni dosa-dosanya. Al-wajhusani, yang kedua caranya, annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala waffaqahum. Waffaqa ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau bentuk kata pokoknya atau masdarnya itu artinya bahasa Arabnya taufik. Mungkin taufik yang sering kita dengar. Semoga Allah memberikan kita taufik. Apa taufik? Dari kata waffaqa ini. Waffaqa itu artinya pencocokan. Yang mencocokkan siapa? Allah. Siapa yang dicocokkan? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dicocokkan kepada apa? Kepada yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu namanya taufik. Dan ini hak Allah saja. Tidak ada selain Allah yang bisa memberi taufik. Nah, maka di sini beliau katakan waffaqahum lil amalis saleh, untuk beramal saleh. Artinya orang itu sudah mengerti ilmu agama. Bahasa kita mungkin sudah ngelontok ilmunya. Puluhan tahun di Mahat, sudah habis semua materi Pak Mahat, tapi tingkahnya kok kayak gitu. Berarti dia hanya mendapatkan ilmu, tapi belum mendapatkan taufik. Sehingga para ulama selesai mengajar biasanya berdoa kepada Allah, waffaqanallahu al-jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Taufik itu tadi pencocokan dari Allah. Artinya belum tentu orang yang berilmu itu bisa mengamalkan. Dan itu lebih jelek daripada orang yang tidak berilmu. Kok jelek? Jeleknya orang enggak berilmu masih mending daripada jeleknya orang berilmu. Maka dikatakan oleh Sufyan al-Uyainah rahimahullah, man fasada'an ulama'ina fafihi syabahun minal yahud. Kalau ulama kita yang rusak itu serupa dengan Yahud. Wa man fasada'an ubadina fafihi syabahun minan nasara. Tapi kalau umatnya, rakyatnya, santrinya yang rusak, itu kayak Nasara. Yahudi sudah mengerti ilmu, mengerti hidayah. Diturunkan banyak kitab, diturunkan banyak rasul. Tapi mereka tidak mau mengamalkan, malah lebih memilih kesesatan, lebih memilih yang buta, menuruti nafsunya. Adapun orang Nasara beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Wa qad tarakahu katsirun minan nas. Nah, banyak sekali orang yang berilmu sehingga mereka tidak bisa mengamalkan apa yang mereka ketahui. Seperti tentang puasa. Semua orang tahu wajibnya puasa. Semua orang tahu bahwa puasa itu mengantarkan ke surga. Pahalanya besar, menghapus dosa-dosa. Tapi banyak saja orang yang tidak berpuasa. Karena dikalahkan oleh nafsunya dan karena tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka pemberian taufik itu hak Allah. Allah memilih karena Allah itu Maha Al-Hakim. Allah itu Maha Hakim. Apa Hakim? Bijaksana. Tidak Allah berikan, tidak Allah letakkan taufik kepada orang-orang yang tidak jujur. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama ini. Walaula ma'unatullah lahum, maka kalau tidak karena pertolongan Allah, wa taufiquhu, dan tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jal, maka taufik ini sepertinya lebih mahal daripada amal, daripada ilmunya. Sama-sama pintu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi taufik kalau orang itu belum berilmu dulu. Makanya ilmu itu abwabul khair.
pintu-pintu kebaikan. Abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan. Abwabus sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan. Itu ilmu, talabul ilm, ngaji. Tapi orang yang pintar belum tentu. Dia sudah tahu pintu-pintunya. Sudah tahu bahwa belajar itu untuk sampai ke surga, sampai kepada Allah. Tapi masih butuh apa nih? Taufik. Mungkin ngajinya karena ingin dipuji orang. Mungkin ngajinya ingin mendebat orang. Mungkin ngajinya ingin memalingkan muka-muka manusia pada dirinya. Maka kata Rasulullah, "Fannaru aula." Orang yang ngaji niatnya seperti itu, neraka yang lebih pantas baginya. Maqamu bihi falillahil fadl. Tidak akan bisa melaksanakan amal soleh sekecil apapun kalau tidak mendapatkan apa? Taufik dari Allah Azza wa Jal. Falillahil fadlu wal minnah. Hanya milik Allah al-fadl wal minnah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang baru masuk Islam, imannya belum masuk di hatinya. Yamunnuna 'alaika, mereka menganggap berjasa padamu. Orang-orang menganggap berjasa pada Nabi Muhammad SAW an aslimu. Ketika mereka masuk Islam, kamu jadi orang mulia karena kami Islam, kata mereka. Mereka merasa berjasa. Nah, katakan ya Muhammad, la tamnu alayya, jangan kau aku Islamakum atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum, tapi Allah yang mengkaruniakan kalian, memberi karunia pada kalian, an hadakum lil iman, yang diberi hidayah menuju iman. In kuntum shadiqin, maka di sini ditutup ayatnya, jika kamu benar-benar jujur. Nah, maka kita memohon kepada Allah, wa kunu minas shadiqin, semoga kita termasuk orang yang ngaji karena Allah, takut pada Allah. Karena ngaji itu merupakan pintu-pintu kebahagiaan, pintu keselamatan. Nah, itu yang kedua. Apa yang kedua? Beri taufik. Yang pertama, Allah membuat syariat, tapi kan walaupun ngerti syariat belum tentu bisa mengamalkan. Butuh yang kedua. Apa itu? Taufik. Yang ketiga, annahu tafaddala bil ajril kasiri. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya mengutamakan dengan memberi pahala yang banyak. Ikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan 10 pahalanya ila sab'i mi'atifin sampai 700 ila at'afin kasiratin, dan 700 masih bisa dilipat gandakan lagi menjadi lipatan yang banyak. Satu amalnya salat ya, itu minimal sampai 700 saya gandakan lagi oleh Allah. Yang dipenentu apa? Imannya, kehadiran hatinya ketika salatnya berdua dengan hatinya. Karena banyak di antara kita salatnya hanya badannya, hanya ikut salat. Maka tergantung sejauh mana kehadiran hatinya. Yang disebut dengan iman, yang disebut dengan khusyuk, yang disebut dengan ruhnya ibadah. Nah, fal fadlu minallahi bil amali was sawab, maka fadlu karunia itu hanya dari Allah Azza wa Jal. Sangat besar karunia Allah Azza wa Jal. Was sawab, dan pahala, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, wahai saudaraku, kata beliau, bulughu Ramadan, masuknya kita ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke bulan Ramadan. Yang sebentar lagi kita insyaallah memohon kepada Allah dikaruniakan taufiknya bisa masuk dan bisa mengamalkan apa yang Allah ajarkan di bulan Ramadan dengan ikhlas
dan benar. Karena bulan Ramadan bulan terbaik, tapi untuk siapa? Untuk yang mau menyambut dengan baik, gembira hatinya. Para ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan untuk menyambutnya. Sehingga begitu Ramadan, mereka sudah tidak disibukkan lagi dengan urusan dunia, fokus. Lebih-lebih 10 hari terakhir, Rasulullah mencontohkan iktikaf. Sampai para ulama mengatakan dimakruhkan taklim. Supaya fokus untuk bermunajat dengan Allah sendirian. Nah, tidak berkumpul dengan orang, tidak ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, apalagi kemudian sibuk dengan urusan kerja. Itu pun tidak gampang ya untuk masuk ke sana. Butuh apa tadi? Nah, bulughur Ramadan, Allah takdirkan kita masuk ke bulan Ramadan, itu nikmatun kabiratun, nikmat yang besar. Alaman balaghahu, nikmat yang besar dari Allah kepada orang yang Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Ini yang kita tunggu. Wa qama bihaqi, dan setelah masuk dia melaksanakan, menegakkan hak-hak bulan Ramadan. Birruju'i ila rabbi, dengan kesempatan kembali min ma'atihi ila ta'atihi, dari maksiat menuju ketaatan. Min anhu ila dzikrihi, dari kelalaian menuju selalu zikir. Masa penggembleng bulan Ramadan. Nah, masa penggemblengan untuk agar orang itu menjadi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Orang yang memikirkan tentang kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsu. Dan orang tidak akan puasa kalau tidak menahan nafsunya. Kenapa orang nggak puasa? Dia nuruti nafsu. Nafsu makan terutama. Nafsu minum. Dan nafsu syahwat. Wa minal budi anhu ilal inabah. Masa penggemblengan bagi hamba-hamba yang jauh dari Allah untuk menuju kedekatan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah 5 perkara yang diterangkan di dalam bab ini. Nah, kita masuk ke majelis kedua ya, atau di sini beliau kasih judulnya majelis. Kitabnya berjudul majalis. Majalis itu jamak dari majelis. Majelis itu ya ini pertemuan kayak gitu ya. Al-majlisus tsani, majelis kedua fi fadil siyam, tentang keutamaan puasa. Karena kita perlu mengetahui, karena dengan ini akan membangkitkan semangat yang loyo-loyo, hatinya yang lemah bisa semangat lagi untuk benar-benar tidak kelewatan. Ikhwani i'lamu annama, ketahuilah sesungguhnya puasa min afdalil ibadat, paling afdalnya ibadah. Wa jallu ta'at, paling tingginya ketaatan. Ja'at bi fadli al-atharu, telah banyak dalil-dalil menjelaskan keutamaannya. Wa nukilat fihi bainan nasil ahbar, kabar-kabar telah banyak dinukilkan. Mungkin sebulan lagi setiap penceramah akan menukilkan ini keutamaan Ramadan. Wa min fadaili shaum, di antaranya annallaha katabahu ala jami'il umami wa faradahu, bahwa Allah mewajibkan pada seluruh umat tentang puasa ini. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaula annahu ibadatun azimatun, kalau bukan perkara yang sangat agung, bukan ada yang agung, maka tidak perlu Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang. Nah, artinya ini memang dibutuhkan pada setiap umat karena agungnya puasa ini. Agungnya orang itu dilatih
untuk mengekang nafsunya. Kenapa? Karena tadi nafsu itu artinya hal menghalangi manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, apa itu nafsu. Dan nafsu itu musuh manusia yang ada di dalam dirinya. Yang nafsu selalu mengajak manusia dalam kejelekan. Sebagaimana firman-Nya, innan nafsa la'amru. Maka karena bahayanya nafsu, maka dilatih untuk mengekang nafsunya, menahan nafsunya di sebulan penuh. Dan itu sebentar, cuma siang saja. Malam sudah dibebaskan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amma yatarattabu alaiha min sabin, belum lagi pahala demikian besar. Ma faratahu Allah ala jami'il umam, sehingga Allah fardukan, Allah wajibkan pada seluruh umat. Di antaranya manfaat Ramadan, annahu sababun, bahwa sebab limaghfiratiz dzunub. Kalau tadi masih umum ya, bahwa amal soleh semuanya itu menghapus dosa. Di antaranya ini puasa, wa takfirus sayyi'at, dan menebus kejelekan-kejelekan. Ini yang sangat kita butuhkan. Kita menginginkan menghadap Allah itu kondisi bersih, tidak ada noda di hati. Apa bisa? Bisa. Di antaranya tadi mengamalkan ajaran Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan dalil secara umum. Kalau tadi dicontohkan wudu, belum lagi sholatnya sendiri. Itu dari awal sampai mau salam itu isinya istighfar, sholat. Nah, bahkan setelah sholat pun masih ditempel kekurangan-kekurangan dalam sholat, ditempel dengan baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nah, dan tidak usah ditambah karena banyak kita dapati muslimin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, suka nambah-nambah. Di sini akan beliau bawakan 4 hadis. Saya baca dengan cepat. Wa fi sahihain, dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadan iman ihtisab," barang siapa yang puasa Ramadan dan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jelas di ayatnya ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni. Nah, yakni imanan billah, iman kepada Allah yang telah mensyariatkan ini. Dan tujuannya yang butuh ini kita. Allah sama sekali tidak butuh. Walaupun seluruh makhluk ini maksiat kepada Allah, itu tidak mengurangi kepercayaan Allah, kemuliaan Allah. Walaupun kita beribadah semuanya kepada Allah, tidak ada yang maksiat kepada Allah, itu pun tidak akan menambah kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mestinya kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan syariat ini. Makanya Rasulullah ketika berdiri salat sampai bengkak ketika ditanya oleh Aisyah, "Afala akuna abdan syakura ya Aisyah, apakah tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur dibuatkan syariat yang menghapus dosa?" Iman kepada Allah yang telah membuat syariat, membuat ajaran, walaupun tidak enak. Memang Rasulullah SAW jalan ke surga itu tidak enak. Rasulullah bersabda, "Hufatil jannatu bil ma." Surga itu diliputi dengan ketidakenaan, dengan kesusahan. Susah, berat. Sehingga kata Umar bin Khattab ketika ditanya tentang takwa, at-taqwa itu orang menyingsingkan lengan bajunya, kemudian berjalan hati-hati, jangan sampai menginjak duri. Nah, itu pun masih terinjak saja duri-duri. Nah, waridho dan ridho, iman dan ridho yang telah membuat ajaran, sehingga kata Rasul, kalau barang siapa membaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka dia akan merasakan manisnya iman
dengan membaca raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabb, sebagai Rabbku, Tuhanku yang membuat ajaran. Wabil Islami dina, Islam sebagai amalanku. Di antara Islam adalah puasa. Di antara Islam adalah sholat. Ridho aku. Maka ridho ini bertentangan dengan jengkel, dengan berat hatinya. Bifardiyati shaum, ridho dengan Allah yang telah mewajibkan puasa. Wahtisaban ihtisaban artinya berharap li thawabihi, mengharap pahala dari Allah. Wa ajrihi dan balasannya. Lam yakun karihan, tidak ada rasa benci di hatinya. Nah, li fardhi terhadap fardu puasa. Walasakan tidak ada keraguan. Bisawabihi wajrihi tentang besarnya pahala dan besarnya. Kalau dia puasa, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini hadis pertama. Hadis kedua diriwayatkan oleh Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah SAW sabda, salawatul khamsu, salat yang 5. Wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat pada Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun, penghapus. Ma bainahunna, dosa-dosa yang dilakukan idza tunibatil kabair, setelah dia meninggalkan dosa besar. Artinya di sini dosa itu menjadi penghalang apa? Dihapusnya dosa-dosa. Bahaya ya. Makanya pentingnya kita mengetahui kabair itu, dosa-dosa besar. Itu para ulama banyak menulis kitab kabair seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Punya kitab Al-Kabair. Di antaranya yang termasuk dosa besar isbal. Di luar salat maupun dalam salat. Kain, celana atau sarung sampai bawah mata kaki itu masuk kabair. Coba lihat di sana sekitar yang ke-60 lebih. Masuk kabair. Kalau orang masih seperti itu, walaupun sholat dosa-dosanya sih nggak dihapus. Padahal mestinya sholatnya itu menghapus. Nah, faedah sholat itu 2. Pertama, menaikkan derajatnya sebagai makanan iman. Tanwanya semakin tenang hatinya. Yang kedua, menghapus dosa-dosanya. Nah, yang berikutnya hadis ketiga ya. Anna sawabahu, bahwa pahala puasa la yataqayyadu bi adadin muayyanin. Pahala puasa itu tidak dibatasi oleh tertentu. Bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisab. Bahkan pahalanya oleh Allah diberikan tanpa fi sahihin di dalam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, ketiganya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, kullu ali ibni Adam, setiap amalan bani Adam lahu, dia sudah punya hitungan. Nah, sudah banyak hitungan. Satu, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, untuk puasa ini urusanku. Puasa ini milikku. Wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Tidak sebalasan an. Nah, wasiyatu junnatun, dan puasa itu junnah, benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wa la yaskhab. Kalau di antara kalian berpuasa, jangan banyak bicara. Wa la yaskhab, jangan teriak-teriak. Bau ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang mencela kamu atau ngajak tengkar, jawablah aku puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, lahulu fi famus shaimi atyabu indallah min rihil misk.
bau mulut, bau busuk mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Lisaimi farhatan, puasa itu mempunyai dua kegembiraan, mengalami dua kegembiraan. Yafrahuhuma iftalha fitrihi, kalau berbuka dia gembira dengan berbukanya. Dan ini puasa yang ikhlas karena Allah. Wa idza laqiya rabbahu fa bisawmihi, lebih-lebih nanti akhirnya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah membagi puasa itu dua tingkat. Pertama, puasa secara zahir. Ikhlas karena Allah puasanya. Meninggalkan lapar dan dahaga, menahan lapar dan dahaga dan karena Allah. Maka puasanya orang berdagang, kata, berdagang dengan Allah. Maka Allah akan balas dengan balasan yang katanya tadi, pahalanya sudah tidak terhitung lagi. Padahal satu amalan minimal tadi 10. Nah, dan amalan sholat setelah kita sholat misalnya, sholat jamaah ya, 27 misalnya, kali banyak kita sholat sepanjang usia, sholatnya benar, diterima oleh Allah, itu kan bisa dihitung berapa ribu atau juta lah. Nah, kemudian nanti kita akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian nanti akan dihisab oleh Allah. Itu pun amalan soleh yang tadi sholat. Mungkin pahalanya jutaan. Belum lagi puasa. Tidak bisa ditukar oleh kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Kata di hadis disebutkan dengan satu mata saja. Satu mata, kenikmatan satu mata selama dia diberi mata oleh Allah dan bisa melihat. Itu pun masih lebih tinggi kenikmatan satu mata, bukan dua mata, dibanding seluruh ibadahnya. Seluruh ibadahnya bukan sholat saja, semuanya. Puasanya sudah hitungan. Sehingga yang disebut dengan hisab itu bukan perhitungan seperti itu. Bukan ngitung-ngitung jumlah pahala ibadahnya dibanding nah, bukan seperti itu hitungan yang dikatakan hisaban yasiro. Hisab yang mudah yang akan dialami oleh orang-orang yang menerima kitab amalnya dari kanan. Allah berfirman, "Famma man utiya kitabahu biyaminihi." Adapun orang yang mendapat catatan amalnya di sebelah kanan, hisab dengan hisab yang mudah. Hisab itu pahala ibadahnya di dunia dengan kenikmatan Allah, enggak bisa. Satu mengimbangi seluruh amalan ibadah yang dilakukan selama di dunia. Nah, itu satu mata, telinga, badan dan seterusnya. Terutama kenikmatan nafas yang semua orang jarang menyadari. Dikira itu bukan nikmat. Karena dia bernafas. Tidur enak, bernafas. Ketika makan, minum, enak saja bernafas. Nah, kapan dia tahu kalau sudah tidak bisa bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hambatan sedikit sehingga dia harus beli satu tabung berapa sekarang? 50, taruh 50 ribu. Baru dia tak sadar bahwa itu ternyata nikmat dari Allah, bisa bernafas. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau sampai menghitung 24 jam itu kalian bernafas berapa? Yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap nafasnya mulai dari menghitung 1 menit sampai 24 jam. Beliau sebutkan angka dan padahal nafasnya itu Allah Subhanahu yauma naim. Artinya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas ini digunakan untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla.
Apabila nafas ini tidak digunakan untuk taqarrub kepada Allah, pasti dia husran, merugi. Sebagaimana firman-Nya, wal asri innal insana lafi husrin. Nah, hadis diriwayat Muslim rahimahullah, kullu amal ibni Adam, setiap amalan Bani Adam, lahu, baginya pahalanya, sudah ada hitungannya. Sudah ada hitungnya tadi ya. 10 minimal. Yudha'aful hasanatu, dilipatkan satu kebaikan. Nah, Sri Amsalihah, minimalnya 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, menjadi 700 kali lipat. Sampai digambarkan oleh Allah seperti biji yang ditanam itu ya. Kemudian menumbuhkan berapa? 700 butir apa ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa sama, kecuali puasa, tidak pakai hitungan begini. Fa'innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzibi, aku yang akan membalas, kata. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya karena aku. Nah, karena ini syahwat yang susah dengan ditinggalkan manusia. Manusia itu susah sabar dengan syahwat ini, makan ini. Makanya ujian pertama manusia itu apa? Makan, ya. Larangan pertama, makan. Dan pelanggaran pertama, makan juga. Nah, sampai kata Aisyah, bid'ah pertama juga makan. Yaitu ketika Aisyah melihat ada orang makannya sehari 3 kali. Bid'ah pertama pada umat Islam ini makannya 3 kali. Rasulullah SAW itu jarang sampai wafat. Tak pernah di hadisnya bisa itu 3 hari berturut-turut kenyang, itu tak pernah sampai wafat. Dan dia lapar. Nanti hadis. Nah, tadi sudah kita baca banyak sisi. Kalau puas kita semangat Allah. Pertama, al-awwalu an al-tas mengkhususkan dirinya ada puasa ini khusus apa kan? Wadzalika li syarafihi indahu, sangat mulianya puasa. Wa mahabbatihi, dan kesayangnya dan apa? Jadi manusia ketika mendak syahwatnya itu karena Allah menjadi amalan yang ditinggal. Nah, menjadi amalan yang paling ditinggal Allah menang. Jadi menurut puara tohir menindas lapar jadi menahan puasa ketemu sebutkan adalah hadis yang saya lakukan ini cuma itu nya
yang itu orang yang banyaknya orang. Kenapa dia gendut? Kenapa